Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, saudara menjunjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program Live Interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Ya, hafizahullah taala. Beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita secara daring. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik Ustaz ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Sudah hadir bersama kami di studio Ustaz secara daring ini. Ya, Alhamdulillah. barakallahu fiikum Ustaz. Ya, demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, ilmu, umur ya kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, agar senantiasa tentunya memberikan nasihat atau memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda ya bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087. Ya, tentunya dengan tema kita kali ini kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung, kita langsung ke pertanyaan pertama Ustadz yang sudah masuk melalui website. Ya, ada dari Rizka Fitria di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya seseorang atau seorang wanita yang menikah dengan wali hakim dan memiliki unsur kebohongan dengan mengatakan kalau ayah kandungnya tidak diketahui di mana keberadaannya dan kakak laki-lakinya tidak bisa hadir. Faktanya adalah ayah dan kakak dan keluarga lainnya tidak ada yang diberitahu. Sekarang mereka sudah memiliki satu orang anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah pernikahan mereka harus diulangi Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, Nabi SAW pernah bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka hadis ini menjelaskan syarat syah pernikahan itu harus adanya wali dalam nikah, dan inilah pendapat yang rajih di kalangan para ulama rahimallahu taala. Maka secara asal orang nikah tanpa wali itu nikahnya tidak sah. Tadi disebutkan walinya ada tapi dia berbohong dengan wali hakim. Karena wali itu tidak boleh berpindah ke wali hakim kalau wali yang secara urut itu tidak ada. Dalam hal ini adalah ayah wanita atau saudaranya ataupun yang menjadi asabah bagi wanita tersebut. Sehingga ketika dia berbohong di sini, walaupun di situ ada wali hakim, maka secara Islam itu wali tersebut tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ada wali yang asli yang sebetulnya tetapi dia berpindah kepada wali hakim. Ini poin yang pertama. Sehingga tadi keberadaan wali hakim tadi tidak dianggap kalau ada wali yang betulan ada dan belum mendapatkan izin dia. Maka ini berlaku hadis la nikah illa bil wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Taib. Bagaimana kalau sudah terjadi dan kita punya anak, wanita itu sudah punya anak, ya, kemudian apakah diulang pernikahannya atau tidak? Maka ini hendaknya dia berkonsultasi kepada ke pengadilan, ya, ke pengadilan agama atau ke KUA, berkonsultasi masalah ini. Karena bisa jadi orang tersebut tidak mau menghadirkan wali orang tuanya, bisa jadi karena ketidaktahuan dia, ketidakpahaman dia, makanya harus diteliti. Dan ini tugasnya adalah KUA atau tugasnya pengadilan agama, sehingga
menyatakan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Ya, maka hendaknya kalau ini sudah terjadi, maka dan dia sudah punya anak, hendaknya berkonsultasi dengan pengadilan agama atau KUA untuk menjelaskan masalahnya tersebut dan lihat keputusan mereka semacam itu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Ustaz, kita beralih ke penelpon yang sudah bergabung. Ya. Ada Ibu Yumi di Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadla TV. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Ibu. Ini saya kan sakit ya, Pak. Iya. Udah 5 tahun lebih. Yang mau saya tanyakan, apakah ini ujian mutlak dari Allah apa karena sebab dosa-dosa saya gitu? Saya minta jawabannya, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, udah segitu aja. Terima kasih. Iya. Baik. Iya, silakan Ustaz. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, beliau sudah sakit 5 tahun, apakah ini ujian dari Allah ataukah teguran dari Allah atas dosa-dosa beliau? Jawabannya adalah manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Ada ujian tersebut sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Maka kadang ujian itu bisa berupa bentuk cinta Allah kepada seorang hamba. Dan kadang juga ujian tersebut bisa jadi bentuk teguran Allah kepada seorang hamba akibat perbuatan dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan keberkahan dari langit. Allah turunkan keberkahan dari langit. Tetapi mereka kufur, mereka ingkar, mereka mendustakan ayat Allah, maka Allah pun hukum mereka. Sehingga ujian itu bisa sebabnya Allah cinta, Allah uji kita, dan ujian tersebut bisa sebabnya Allah ingin menghukum kita akibat dosa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kita ini diuji oleh Allah karena Allah itu cinta, ataukah kita diuji oleh Allah karena Allah ingin menghukum atas dosa-dosa kita? Maka dilihat dari kondisi kita. Kalau kondisi kita ini dalam kondisi bertakwa kepada Allah, dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian kita dapat musibah, dapat penyakit, padahal kita sebelumnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah itu bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan hamba tersebut, bisa jadi Allah ingin menempatkan hamba tersebut di surga yang paling tinggi. Karena kadang amalan seseorang itu dia tidak bisa memasukkannya ke dalam surga yang paling tinggi karena amalannya biasa-biasa. Tapi dengan musibah sehingga amal kebajikannya menjadi naik dengan musibah tersebut sehingga dia mendapatkan posisi yang paling tinggi di surga. Kadang Allah menginginkan demikian. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba agar muncul pada diri hamba tersebut bentuk-bentuk ibadah yang lain. Kadang hamba ini kalau tidak diuji oleh Allah, ibadahnya monoton. Dia cuma sholat, puasa, haji, dan seperti itu saja rutinitasnya. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, maka tambah rutinitas ibadahnya. Dia mulai sholat malam, dia mulai banyak membaca Al-Quran, mulai banyak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dia menjaga lisannya dan seterusnya. Maka Allah uji hamba tersebut agar muncul pada diri seorang hamba itu berbagai macam ibadah sehingga dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari ujian tersebut. Nah, adapun kalau kita kondisinya dalam kondisi tidak taat kepada Allah, dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, kemudian kita diuji oleh Allah, dapat ujian, maka bisa jadi itu bentuk teguran Allah kepada kita. Bisa jadi itu bentuk teguran Allah kepada kita agar kita bertaubat. Agar kita berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Akhirnya Allah timpakan berbagai macam penyakit dan semisalnya. Agar tujuannya apa? Agar orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang tersebut menjauh dari perbuatan maksiat. Maka kalau ibu tadi bertanya, saya ini kenapa Ustaz? Bisa jadi itu karena cinta Allah. Kalau anda dalam kondisi ketaatan, maka yakinilah itu cinta Allah kepada anda. Tapi kalau kita dalam kondisi maksiat, maka bisa jadi itu
akibat teguran Allah terhadap dosa yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Agar kita ini berhenti dari perbuatan dosa tersebut, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, jazakallahu khairan juga kami ucapkan kepada Ibu Yumi di Ciamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan segala urusan ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 0821 760087. Kembali kita ke pertanyaan Ustadz melalui website. Ya, ada dari Abdurrahman di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, jika madhi tertempel pada kasur atau guling, kemudian saya tidak memercikkan dengan air, ya tidak membersihkannya begitu Ustaz ya. Kemudian madhi tersebut mengering, dan apabila terkena pakaian gitu Ustaz untuk dipakai sholat, ya apakah kemudian ya takut nggak sah itu, tidak sah, apakah tidak sah pakai sholatnya Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan madhi yang tertimpa di guling atau di kasur, kemudian tidak dipercikkan. Dan kalau tertimpa pakaian, bagaimana hukumnya? Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, madhi yang tertimpa di celana atau di kasur, maka madhi itu adalah najis. Madhi itu harus dihilangkan. Maka kalau masih ada di celana kita, salat kita tidak sah. Kalau seandainya kita tahu sebelum sholat ada madhi, maka sholat tidak sah. Tapi kalau tahu madhi itu ada di celana kita setelah selesai sholat, maka sholatnya sah saja. Jadi kalau najis itu diketahui baru selesai sholat, baru tahu ada najisnya, maka sholatnya sah saja. Berdasarkan hadis Nabi SAW pada suatu hari di sendal beliau ada kotoran. Kemudian Jibril alaihissalam mengasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya di sendal beliau ada kotoran. Maka Nabi SAW melempar sendal beliau. Maka para sahabat pun melempar sendal-sendal mereka ketika melihat Nabi SAW melempar sendalnya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hamalakum ala ilqa'ini alikum?" Kata Nabi, apa yang menyebabkan kalian melempar sendal-sendal kalian? Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaitana alaik fa alqainani alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami pun melempar sendal-sendal kami. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku ada kotoran. Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku ada kotoran. Dari hadis ini, para ulama beristinbat bahwasanya najis itu kalau diketahui setelah selesai, maka sholatnya sah. Tapi kalau diketahui sebelum sholat ada najis, tapi tetap kita sholatnya tidak sah. Dan jika najis itu ada di tengah-tengah sholat, maka kita berusaha menghilangkannya. Kalau tidak bisa menghilangkannya, maka kita harus membatalkan sholat kita. Maka madhi itu najis, kalau tidak dibersihkan, maka najis itu tetap menempel sampai hilang bekas madhi tersebut, baik itu di celana ataukah di atas kasur. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, walaupun madhinya ini mengering Ustaz ya, tetap walaupun mengering, ya tetap dia najis. Karena itu zatnya masih ada. Zat madhi itu najis. Ya. Bukan beda dengan mani. Madhi dengan mani itu berbeda. Kalau mani tidak najis, walaupun mengering dia nggak ada masalah. Tapi madhi tidak. Madhi itu adalah najis. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kami ucapkan juga kepada saudara Abdurrahman di Jawa Timur atas pertanyaannya. Para pemirsa, para pendengar ya, masih ada banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7600 87 0821 7600 87. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Anugrah di Jawa Timur ini di Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya di masjid tempat saya belajar ada syubhat tersebar saat ini sudah tidak ada orang munafik besar, begitu syubhatnya, beserta penekanan hukum. Semua tergantung niat, membuat masyarakat bermudah-mudahan dalam berbicara dengan bahasa ambigu. Setelah ada dakwah sunnah, masyarakat berubah. Lalu apa hukum ucapan tersebut? Dan apakah ucapan tersebut perlu dikoreksi, terutama pembicaraan tentang agama Allah dan Rasulullah?
Bagaimana Ustaz? Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan orang mengatakan tidak ada munafik besar pada zaman sekarang, ini tentu pernyataan keliru. Pernyataan tidak berdalil sama sekali. Kenapa? Karena pertama nifak itu adalah amalan di dalam hati. Amalan di dalam hati. Sehingga Anda menafikan pada diri orang, Anda tidak tahu apa ada dalam hati seseorang. Anda tidak tahu dalam hati seseorang. Kemudian juga Anda tidak bisa mensurvei orang seluruh dunia ini. Bagaimana Anda bisa mensurvei? Orang terkaya di dunia saja tidak akan bisa mensurvei orang seluruh dunia ini. Bagaimana dengan seseorang yang tidak punya kemampuan finansial dan seterusnya? Maka itu adalah just perkataan yang batil, perkataan yang salah, menghukumi sesuatu yang dia tidak tahu. Iya, dia tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia, tidak bisa kita tahu. Karena nifak itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Itu makna nifak. Itu mana nifak. Ketika dia mengatakan tidak ada munafik yang besar pada zaman Nabi, maka ini adalah klaim yang tidak berdasar, klaim yang tidak berdalil, dan ini juga jelas kesalahannya, sangat jelas. Ya, sebagian kita melihat seperti di siang hari bolong, ya, kesalahan yang begitu jelas, perkataan yang begitu batil, sehingga sebetulnya perkataan-perkataan semacam ini secara logika sederhana saja orang tahu perkataan semacam ini adalah perkataan yang batil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya, kita beralih ke penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mega di Makassar. Iya. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz, 2 bulan yang lalu kan suami saya meninggal. Terus saya istri kedua, terus ada istri pertamanya, ada anaknya 1 perempuan. Terus sekarang mau bagi warisan. Terus ada setelah kami menikah, kami bikin tabungan junior untuk anaknya yang perempuan yang pertama dari istri pertamanya. Tabungan junior untuk sekolahnya atas nama ayahnya strip anaknya yang dari istri pertama. Terus sekarang apakah itu yang isi tabungan itu dibagi secara Islam atau diberikan kepada anaknya 100%? Sebentar Ibu, saja, tabungan itu sudah diserahkan apa belum? Apa masih di belum rekening Ustaz, apa aja? masih ada di bank itu tabungan junior. Terus Bapak juga belum pernah mengatakan nanti mau diserahkan ke anaknya, belum? Enggak juga, enggak ngatain ini nanti tabungan kamu, enggak ada juga. Tapi cuma antara dia dengan Anda saja. Iya, dia bikin, tapi pernah saya tanya, saya bilang bikinkan juga ini buat anaknya yang bungsu ini, yang anak dari saya. Dia bilang nanti berdua saja sama itu Sahra, kan namanya anaknya yang dibikinkan tabungan Sahra. Nanti berdua saja sama Sahra di situ. Dia bilang begitu. Okay. Ya, cukup jelas saja. Ya. Ya, terima kasih Bu. Jazakallah. Iya. Silakan Ustaz. Ya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ada uang simpanan yang mana tabungan untuk anak beliau dari istri yang pertama. Ketika suami beliau meninggal, apakah tabungan ini yang disimpan untuk anak dari istri pertama ini diserahkan utuh 100% ataukah dibagi sesuai dengan hukum warisan? Zahir dari pertanyaan beliau tadi bahwasanya sang ayah tadi hanya sekedar ingin memberikan, menjanji untuk memberi dan belum diserahkan, uangnya belum diserahkan. Maka sebuah hibah, hadiah itu jadi sah, ya, jadi benar dia ketika sudah diserahkan. Terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau belum terjadi perpindahan kepemilikan, maka hibah itu masih belum sah, tapi itu disebut dengan janji untuk memberi. Janji untuk memberi kalau belum, ketika ajal datang meninggal, maka berubah. Yang ingin dijanjikan tadi berubah. Dia statusnya berubah jadi menjadi harta warisan. Dia statusnya berubah menjadi harta warisan. Maka tadi zahirnya tabungan tadi berubah menjadi harta warisan. Sehingga nanti dibagi secara hukum faraid. Maka kalau seandainya sang suami tadi meninggalkan anak perempuan dan laki-laki, maka sang istri dapat 1/8. Yang berdua itu dapat 1/8. Kemudian sisanya adalah asabah. Kalau seandainya ada anak laki-laki dan anak perempuan, ya maka sisanya adalah asabah.
ya bagian laki-laki lebih besar pada bagian perempuan. Tapi kalau tidak ada anak laki-lakinya cuma anak perempuan, maka anak perempuan dapat 1/2. Kalau anak perempuannya lebih dari 1 orang, dapatnya 2/3, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Walaupun tabungannya atas nama anaknya begitu Ustaz? Atas nama anak perempuan. Iya, tapi iya selama dia masih belum diserahkan, kemudian selama dia masih belum mengatakan ini uangmu, kelola sendiri, itu masih berada di tangan seorang ayah. Kalau dia masih berada di tangan seorang ayah, ketika ayah itu meninggal maka berubah menjadi warisan. Dia menjadi warisan. Tapi kalau sudah diserah terimakan, dia tidak berubah lagi menjadi warisan sah hibahnya, semacam itu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik atas jawabannya Ustaz, dan kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik kepada ibu yang bertanya di Makassar. Kembali kita beralih ke penelpon yang bergabung Ustaz, ada Ibu Nahdia di Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, saya pernah izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar kalau kezoliman itu bila korban kezoliman itu berdoa yang jelek-jelek itu kan tidak ada celah antara Allah dan korban kezoliman. Tapi kalau di akhirat nanti korban kezoliman itu tidak bisa menggunakan reward kezoliman tersebut di akhirat kelak gitu Ustaz. Entah melimpahkan dosa-dosanya atau pahalanya pembuat zalim tersebut dipindahkan ke korban. Lalu kalau kasus saya suatu SD saya pernah mengalami perbuatan asusila dari guru saya. Waktu itu saya masih kecil ya Ustadz ya, tapi sampai sekarang saya sebenarnya sejujurnya masih benci sekali sama guru itu. Tapi udah berlalu ya Ustadz ya. Lalu saya tuh kalau ingat-ingat itu tuh saya pengen doain yang jelek-jelek gitu Ustadz ya, karena kan pasti banyak sekali korban anak SD yang lain di tangan dia kan. Lalu pertanyaan saya, bila saya memaafkan dia untuk kedamaian saya juga, dan agar Allah juga ampuni saya, apakah nanti di akhirat dia lepas saja Ustaz, dia bebas gitu Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Iya. Ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, jelas. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah kezaliman. Jadi kezaliman itu orang kalau berbuat zalim itu ada 2 dosa yang dia lakukan. Berzalim kepada manusia, ya tadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang seperti ghibah ataupun tindakan asusila dan semisalnya, maka ada 2 dosa yang dilakukan oleh orang berbuat zalim tersebut. Dosa sesama manusia kepada manusia dan dosa kepada Allah. Karena hal itu adalah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya orang yang dizalimi itu memaafkan dan orang yang berbuat zalim itu belum bertaubat kepada Allah, maka dia masih kena nanti dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dia. Maka kalau dia tidak tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap akan kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman itu 2, dia berdosa kepada manusia dan berdosa kepada Allah. Kalau manusia yang dizalimi memaafkan, dia sudah selesai, dia dengan hak manusia sudah selesai, tapi dengan Allah belum selesai. Kalau dia belum bertaubat, maka dengan Allah belum selesai sampai dia bertaubat. Kalau dia bertaubat kepada Allah, maka sudah selesai. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Ustadz, apakah kalau saya memaafkan itu saya tidak bisa lagi mendapatkan dia melimpahkan kezaliman atau dosa-dosa saya kepada dia atau mengambil kebaikan dia? Maka secara asal iya. Tetapi baru diingat ketika Anda memaafkan bukan berarti Anda tidak dapat pahala. Pahalanya lebih besar daripada pahala yang di akhirat. Pahala di akhirat ya seseorang bisa melimpahkan dosanya atau dia mengambil kebaikan orang tersebut. Tetapi di dunia ketika Anda memaafkan, maka kata para ulama itu lebih besar dari apa yang didapatkan di akhirat. Kemudian apakah semua kezaliman itu dimaafkan? Tentu jawabannya tidak. Tidak semua kezaliman itu dimaafkan. Ada kezaliman yang tidak dimaafkan. Makanya pernah suatu hadis Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau meninggal, datang salah satu syekh yang mengatakan bahwa syekh, ini ada orang dari Riyadh ya minta maaf kepada engkau untuk perbuatan salah-salah dia kepada engkau. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di saat-saat beliau dalam kondisi di akhir hayat beliau, kata beliau, barang siapa yang berbuat salah
dengan saya akibat ketidaktahu, akibat dia keliru, tidak sengaja, kata beliau saya maafkan. Saya maafkan. Adapun orang yang berbuat salah dengan sengaja, ya dengan sengaja, maka antara dia dan saya nanti di hari kiamat kelak, kata beliau. Maka orang-orang pun kaget. Kepada Syekh Utsaimin, kenapa seorang syekh besar tapi tidak memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Maka ditanya kepada murid-murid beliau saat itu. Kata murid beliau, karena tidak semua orang yang berbuat zalim itu dimaafkan. Karena bisa jadi Anda maafkan terus dia berbuat zalim dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hanya kalau dia bertaubat kepada Allah, kemudian Anda maafkan, itu yang terbaik. Tapi bisa jadi orang tersebut berbicara tentang keluarga Anda, terus-menerus Anda maafkan, tapi dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti. Maka kata para ulama, tidak semua juga permasalahan kezaliman itu dimaafkan. Tapi walaupun secara asal orang berbuat zalim itu kita maafkan. Apalagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang berbuat zalim terhadap agama dan seterusnya. Jadi mengenai pertanyaan tadi, bahwasanya kalau seseorang memaafkan terhadap perbuatan orang lain, maka dia dapat pahala yang begitu besar. Tetapi orang itu masih tanggungan dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan hukum dia di hari kiamat kelak atas dosa tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ya, ada Bu Lisa di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau nanya Ustaz, saya tuh udah 3 bulan gitu nggak sholat ya karena males gitu. Bagaimana ya Ustadz biar saya sholat gitu kayak biasanya. Terus juga sering marah-marah sama tetangga itu gimana ya Ustadz? Yeah. Sering emosi sama tetangga itu gimana ya Ustadz? Cara ngatasinya? Ya. Ya cukup Ibu. Ya cukup. Ya silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, hendaknya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan salat dengan sengaja. Maka hendaklah anti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang anti lakukan adalah dosa besar. Anti meninggalkan sembahyang karena malas. Maka anti bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah karena hukuman ya orang meninggalkan sembahyang, kata Nabi, bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan seorang musyrik dengan seorang kafir adalah salat. Maka sebagian para ulama memandang orang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Maka anda ingat dosa ini. Kemudian orang yang meninggalkan salat diancam dengan neraka. Masalakukum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Kata mereka, kami dulu di dunia tidak salat. Kami dulu di dunia tidak salat. Maka ini sebab kenapa orang itu dimasukkan di dalam neraka. Maka anda ingat bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih, begitu besar di neraka. Tidak sanggup kita ya menghadapi, melawan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya seorang muslim terus bagaimana caranya agar bisa salat? Maka pertama anda ingat ya bahwasanya besarnya dosa meninggalkan salat. Karena orang itu bisa dia kufur keluar dari Islam. Kalau anda dianggap kufur keluar dari Islam, orang itu dianggap kufur keluar dari Islam, maka kalau dia mati dalam kondisi demikian, maka dia kekal di neraka. Dia kekal di neraka menurut pendapat sebagian para ulama. Maka sanggupkah kita ya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, ya ingat dampak dari meninggalkan salat. Maka dampak dari meninggalkan salat itu sangat banyak. Di antaranya adalah seseorang akan termasuk terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mafhum dari ayat ini adalah orang yang tidak salat maka dia akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka anda ingat, maka anda akan terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar ketika anda meninggalkan salat. Kemudian anda juga harus ingat dampak dari orang meninggalkan salat ini. Tidak hanya berdampak kepada anda, berdampak kepada keluarga, berdampak kepada suami, berdampak kepada anak, berdampak kepada orang tua, ya, karena dosa itu memiliki dampak. Kemudian anda ingat fadilah, keutamaan orang melaksanakan salat, ya diampuni dosa-dosanya, ya. Kemudian langkah kaki yang dia langkahkan, ya dia ditulis pahala
air wudhu yang dia basuhkan ke mukanya sebagai penggugur-gugur dosanya, maka banyak sekali fadilah yang Allah sediakan bagi orang yang melaksanakan salat. Maka ingat, pahala-pahala semacam ini. Kemudian di antara ciri ya orang-orang beriman adalah mendirikan salat. Ciri orang beriman dia mendirikan salat. Maka Anda ingat fadilah-fadilah semacam ini. Kemudian ketiga, nasihat saya di ruqyah. Karena bisa jadi itu datang dari syaitan, maka di ruqyah. Ya, Anda minta tolong sama siapa untuk meruqyah diri Anda. Di ruqyah dengan Al-Qur'an. Karena bisa jadi itu disebabkan oleh pengaruh syaitan, pengaruh iblis ya. Bisa jadi disebabkan demikian. Maka Anda minta ruqyah atau Anda ruqyah sendiri diri Anda dengan Al-Qur'an. Kalau tidak bisa maka ruqyah dengan orang lain yang bisa membantu Anda untuk meruqyah. Kemudian bagaimana agar juga tidak marah-marah dengan tetangga? Maka Anda ingat hak-haknya tetangga tersebut. Hak-hak tetangga tersebut adalah kita berbuat baik. Bahkan Nabi menafikan orang itu tidak beriman ketika dia berbuat jelek kepada tetangganya. Kata Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu man kana jarahu la ya'man min bawa'iqihi. Kata Nabi sallam, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kenapa? Ketika ya seseorang tersebut ya tetangganya tidak aman dari gangguannya. Taib. Maka Anda ingat tentang hadis-hadis semacam ini, bahwasanya orang beriman itu tidak mengganggu tetangganya. Adapun mengganggu tetangganya marah-marah, maka ini tanda orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau imannya kurang sempurna. Kemudian yang kedua, maka hindari perbuatan marah tersebut dengan cara apa? Maka hindari penyebabnya. Penyebabnya apa sih Anda marah-marah dengan tetangga? Oh, saya karena sering bergaul. Saya marah dengan tetangga, berarti kurangi bergaulnya. Atau karena saya tidak bisa menjaga perkataan, maka kurangi menjaga perkataan tersebut. Maka kurangi hal-hal yang semacam itu. Perkataan ya ataupun ungkapan-ungkapan ya dengan tetangga yang menyebabkan Anda marah, maka kurangi. Maka ketahui penyebabnya, maka putus penyebab tersebut. Maka insya Allah akan hilang ya sifat marah-marah kepada tetangga. Wallahu a'lam. Baik, bisa jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kami juga ucapkan kepada Ibu Lisa di Lampung, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, ada Ibu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di dalam sholat ketika habis i'tidal itu kan ada bacaan Robbana lakal hamdu min as-samawati, ada juga min us-samawati wal ardi wa min ul ardi. Itu mana yang benar Ustaz? Terus yang kedua, saya pernah dimaki-maki oleh tetangga sampai sakit hati gitu ya. Tapi waktu itu juga udah beberapa waktu kemudian udah minta maaf. Nah setelah itu sampai beberapa tahun sekarang ini anaknya itu sering ke rumah saya, dan saya itu timbul lagi sakitnya itu, dan terus anak itu saat lihat aja sambil dalam hati itu merasa sakit hati dan benci lah sama anak itu ya. Itu apakah hati itu ada hasad atau takutnya itu kena penyakit ain? Itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Beliau yang pertama tadi beliau nanya tentang apa, doa apa, mil as-samawat. Iya, itu mana yang betul Ustaz? Yang pakai mil'u atau mil'a begitu? Doa itu. Ya. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau ditanya dengan apa yang benar adalah dengan seseorang mengucapkan mil'u, ya mil'us samawat. Adapun mil'a juga tidak masalah. Ya mil'as samawat wa mil'al ard, kedua-duanya benar. Dari sisi i'rab dibenarkan kedua-duanya. Boleh benar ucapan mil'us samawat, boleh juga mengucapkan mil'as samawat. Kedua-duanya datang dengan lafaz itu, mil'u atau mil'a. Ya, kedua-duanya benar, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tentang masalah tadi kepada anak, tidak senang terhadap anak, apakah itu bisa pengaruh hasad? Bisa jadi pengaruh dengan hasad, pengaruh ain. Maka bisa dengan diruqyah. Caranya kita meruqyah diri kita. Ketika kita tidak senang dengan satu orang ya, anak ya misalnya,
apakah itu akibat pengaruh ain? Ya, bisa jadi itu akibat pengaruh ain. Maka caranya apa? Dengan diruqyah, dengan cara diruqyah. Kemudian yang kedua, harus kita tanamkan anak itu tidak berdosa. Anak itu tidak berdosa atas dasar apa mereka dibenci, atas dasar apa mereka dimusuhi. Ya, maka ini yang kita tanamkan pada diri kita. Maka kalau muncul hal semacam itu, maka diruqyah saja. Diruqyah, maka insyaallah akan hilang hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kembali kita ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu hamba Allah di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada orang yang mimpi digigit ular di sungai itu artinya apa ya Ustaz? Ya, cukup Ibu. Ya. Halo? Ya, cukup pertanyaannya? Cukup. Ya. Takwilnya apa ya Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, bermimpi dicetuk ular di sungai gitu Ustaz. Digigit ular di sungai. Itu apa? Bagaimana Ustaz? Digigit ular di sungai ya. Terus pertanyaannya apa? Apa makna mimpinya? Iya, mimpi seperti itu apakah ada bagaimana bahayakah atau bagaimana Ustaz? Oh, baik. Jazakallahu khairan. Pertama, saya tidak bisa menafsirkan mimpi ya. Saya tidak bisa menafsirkan mimpi tentang masalah hal-hal yang semacam itu. Tapi intinya seorang muslim intinya gini ya, ada hal yang penting ya, karena pada dewasa ini banyak sekali orang mau menafsirkan mimpi. Pertama, itu bukan ajaran salafus saleh. Bukan ajaran salafus saleh mereka dengan tafsiran mimpi. Karena pertama, kebanyakan mimpi itu datang dari syaitan. Dari syaitan. Maka mimpi itu ada 3 macam kata Nabi SAW. Mimpi itu adalah yang berupa tentang mendatangkan ketenangan, maka ini ru'ya salihah ya, mimpi yang baik insyaallah. Kemudian yang kedua, mimpi yang mendatangkan ketidaktenangan, ketakutan ya, seperti takut dan semisalnya, maka itu datang dari syaitan. Yang ketiga adalah bunga-bunga mimpi. Maka ada pun yang ditanyakan tadi, mimpi digigit ular di sungai, apa maknanya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu, karena tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Dan ini juga jangan jadikan Anda kepikiran, enggak. Ya, karena para salaf tidak menyibukkan dengan penafsiran mimpi, tapi yang mereka sibukkan adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, bisa jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu yang bertanya. Kita kembali beralih ke penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada Bapak Eno di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Iya. Saya pernah mendengar Ustaz bahasanya makmum yang baik huruf bacaan Fatihahnya tidak boleh bermakmum kepada imam yang buruk baca Fatihahnya, khususnya mahrotnya Ustaz. Iya. Pertanyaannya, apa yang menjadi dalil hal tersebut Ustaz? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawabannya adalah pertama, tidak ada dalil sebetulnya yang mengatakan makmum yang bagus bacaannya tidak boleh bermakmum dengan imam yang jelek bacaannya. Tidak ada dalilnya sebetulnya. Boleh saja makmum yang bagus bacaannya berjamaah di belakang imam yang enggak bagus bacaannya. Ya. Secara hukum boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau seandainya imam itu rusak bacaannya. Rusak bacaannya maksudnya adalah Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihahnya salahnya yang mengubah makna. Lahannya lahan al-jali, kesalahan yang fatal yang mengubah makna. Maka ini semua orang enggak boleh bermakmum di belakangnya. Baik makmum itu yang bagus bacaannya ataukah tidak bagus bacaannya. Tidak boleh bermakmum di belakang imam yang kesalahan Al-Fatihahnya fatal. Karena Al-Fatihah itu wajib membaca, sesuatu yang wajib harus dikuasai oleh setiap orang. Karena sah sholatnya seorang itu dengan membaca Al-Fatihah. Maka ketika imam ini tidak salahnya fatal dalam membaca Al-Fatihah, lahannya dan lahna jali, maka ya semuanya tidak boleh bermakmum di belakang dia. Kalau tahu
baik itu makmum itu bagus bacaannya atau tidak. Adapun klaim yang mengatakan makmum yang bagus bacaannya tidak boleh berjamaah di belakang imam yang tidak bagus bacaannya, ini klaim yang tidak benar. Ya, selama bacaan imam tersebut Al-Fatihahnya benar, maka boleh saja dia bermakmum di belakang imam tersebut. Walaupun seyogyanya imam semacam ini tidak layak jadi imam. Dia harus diganti karena dipilih imam itu yang bagus bacaannya. Ya kata Nabi sallam, yang paling bagus aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling bagus bacaannya dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi perkataan tadi tidak bisa digeneralkan. Boleh yang disuruh tidak bermakmum itu adalah ketika imam itu bacaan Al-Fatihahnya salah fatal. Itu semuanya, baik makmum bagus bacaan atau tidak. Tapi kalau imam bagus saja bacaannya, maksudnya Al-Fatihah tidak salah fatal, yang lainnya salah, tapi Al-Fatihah tidak salah fatal, boleh kita masih bermakmum di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Ya, kembali kita ke penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ibu hamba Allah di Jakarta. Sama ya? Iya. Silakan Ibu. Halo. Iya, ya, silakan. Sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, Ibu hamba Allah, Jakarta. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya suami. Iya. Ya. Gimana Ibu? Ini saya Pak. Saya Pak. Suami saya itu kan sering mengatakan, ntar kamu saya tinggalin kalau pas marah-marah. Ntar kamu kalau saya cerai gitu. Terus itu gimana ya? Saya hubungan intim saya masih sah atau haram gitu. Tapi kalau pas nggak marah, dia juga biasa-biasa saja. Lihat anak saya sama juga nggak tahu gitu. Terus sebenarnya keluarga saya itu juga kelihatan dari tetangga masih baik-baik saja. Ternyata saya lihat di HP-nya itu ada will di HP itunya, di HP suami saya. Gimana ya, saya harus bagaimana gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Halo? Di HP-nya? Di HP-nya ada will wanita idaman itu suka apa tuh HP-nya saya baca gitu. Ada ini tapi suami gitu. Terus tapi perginya kadang-kadang aja, waktu dulu itu pernah pergi gitu. Tapi saya tanya, saya nggak ke sana kok gitu. Tapi pokoknya ke saya itu diem, banyak diemnya. Tapi kalau tidur ya biasa, makan biasa. Tapi kalau pas dia hobinya megang HP aja begitu. Tapi saya ajak kajian itu nggak mau bareng saya. Tapi bisa tetap sholat dipahami di masjid masih 5 waktu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang beliau tanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah suami sering bilang, kalau lagi marah kamu tak cerai ya, apa macam gitu. Tapi apakah masih sah saya ini suami istri? Maka jawabannya adalah, kalau suami mengancam cerai itu bukan cerai. Ancaman cerai itu bukan cerai. Sampai suami mengatakan kamu saya cerai, ini baru cerai. Tapi kalau saudara kamu tak cerai ya, dia mengancam demikian, itu bukan cerai lagi. Ya bukan cerai. Ancaman cerai itu bukan cerai. Ini poin yang pertama yang harus dipahami. Sehingga apakah belum nanya tadi suami istri masih sah? Iya, suami istri. Ya suami istri. Karena ancaman-ancaman tersebut tidak dianggap cerai dalam Islam. Kemudian yang kedua, suami misalnya melakukan pelanggaran syariat seperti chattingan dengan wanita atau pergi di tempat-tempat yang tidak baik atau menyimpan foto wanita, aurat wanita dan semisalnya. Ini gimana kita sebagai seorang istri mensikapi suami semacam ini? Pertama tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar suami Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah agar suami kita diberikan hidayah. Maka terus meminta kepada Allah, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diberikan nasihat dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Disampaikan, Mas,
kok saya bisa, kok masih ada mas chattingan perempuan atau ada aurat wanita, ini nggak baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik tidak bisa, ya dia tidak bisa menerima, maka datangkan keluarga Anda dan keluarga suami. Datangkan keluarga Anda dan keluarga suami, dudukkan, kemudian bikin komitmen. Ya, bikin komitmen antara Anda dengan suami, tidak mengulangi dan seterusnya. Maka ini cara-cara di dalam syariat. Ya, maka bikin komitmen dengan suami dengan mendatangkan keluarga dari pihak kita dan keluarga dari pihak suami. Sehingga dengan itu menjadikan efek jera bagi suami. Kemudian terakhir, jaga pergaulan suami, jaga pertemanan suami kepada orang lain. Karena kadang suami itu rusak akibat dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar di luar sana. Maka sebagai seorang istri hendaknya dia menjaga hal-hal semacam ini. Kemudian sering-sering mendoakan suami ketika keluar, ya Anda katakan Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah sucikan hatinya, waghfir dzanbahu, ampuni dosanya, wa hassin farjahu, jaga kemaluannya. Maka sering Anda doakan sebagaimana Nabi mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina, didoakan oleh Nabi dengan doa semacam ini, sehingga kata pemuda tersebut, hilang perasaan zina ini, hilang dari diriku. Maka kita doakan Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah, sucikanlah hatinya, ampuni dosanya, dan jaga kemaluannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Tadi adalah penelpon terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa, dan kepada para penanya yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi jangan khawatir, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat, ya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar atau info seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan kesempatan bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, memanfaatkan kesempatan dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya, sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?